Perkenalkan, nama gue Renaldi Sukmawijaya, usia 21 tahun. Kesibukan buat sekarang ini sih, gue mulai merintis yang namanya sistem pertanian yang menggunakan sistem hidroponik. Kan jarang tuh ya. Apa sih yang inspirasi lu buat bikin beginian? Jujur awal sih nggak ada gambaran ya mengenai bertani menggunakan sistem hidroponik. Diawali mungkin efek dari pandemi yang ada saat ini, yang maksudnya kenapa nggak nyari kesibukan lain gitu. Ketika memang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas, ya kenapa tidak. Nah, akhirnya nggak sengaja juga dapat inspirasi dari temen, ketika memang hal kecil bisa berbuah besar, kenapa nggak dicoba. Akhirnya sedikit-sedikit belajar yang namanya pertanian hidroponik. Oh, jadi pertamanya buat isi kabut ya? Ya awalnya sih ngisi waktu luang lah, istilahnya lebih produktif sedikit gitu kan. Oke. Ngurusin beginian ribet kagak sih? Dibilang ribet, ribet nggak ribet sih sebenarnya. Yang penting itu tadi, di hidroponik kan lebih menggunakan, yang diperhatiin itu lebih ke bagaimana kita bisa kontrol air. Ini kenyot. Instalasi mungkin yang lebih penting. Selain itu juga kandungan pupuk, unsur hara yang dibutuhkan dari tanaman hidroponik tersebut. Unsur hara tuh apaan tuh? Unsur hara bukan sejenis ya, bisa dikatakan zat-zat yang dibutuhkan untuk memenuhi sebagai asupan tanaman tersebut. Udah lama kagak bikin beginian? Kapan pertama kali mulai? Buat merintis, mungkin di awal Februari udah mulai coba-coba yang namanya bikin sampel di rumah. 2020? Ya 2020, tapi maksudnya cukup sampel yang kecil sih, maksudnya bisa atau enggak. Dan akhirnya coba-coba buat bikin skala yang lebih besar, dan alhamdulillah sejauh ini support dari lingkungan juga alhamdulillah bagus lah. Kalau lu panen kan pasti lu nggak makan sendiri kan dengan hasil yang sebanyak itu. Di mana sih biasanya lu buang itu hasil panennya? Lebih ke pasar mungkin ya. Maksudnya gini, buat gue sih, buat sekarang ini ya gue juga baru mulai, istilahnya industri kecil-kecilan lah. Sejauh ini masih di lingkungan sekitar, paling kayak ibu-ibu yang lagi nongkrong nyoba buat nawar-nawarin juga. Oh, tetangga-tetangga gitu ya? Ya, tapi kadang mereka juga datang langsung ke kebun buat ngambil langsung. Jadi kayak jemput bola, oke, mereka datang, oke. Lebih kayak gitu sih. Ini beda berapa hari, Bang? Kalau itu lebih selang 1 minggu. Setiap blok itu beda 1 minggu. Kenapa? Kita pakai sistem manajemen penanaman yang artinya kita nggak panen sebulan sekali, tapi dalam 1 bulan itu kita panen beberapa kali, bisa 2, 3, sampai 4 kali. Jadi kalau buat naruh ke swalayan belum? Apa udah ada rencana? Buat swalayan sih baru rencana awal lah. Maksudnya sejauh ini kan produksi kita bagus nih. Kalau memang ini bisa prospeknya masuk ke arah pasar swalayan, ya oke, kita siap buat supply. Target berarti udah jauh ya? Udah jauh. Alasan lu milih hidroponik tuh kenapa? Kan banyak tuh yang model-model yang lain. Alasan pertanian hidroponik sih sebenarnya buat gue karena memang pangan itu salah satu kebutuhan manusia, dan buat gue ya kenapa enggak awalnya buat bisa menuhin. Ayam, awas. Alasan kenapa gue milih hidroponik, sebenarnya alasannya tuh sebenarnya gini. Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kita sebagai pemuda tidak ada salahnya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Nah, yang paling kuat buat gue sih, seenggaknya kita bisa
mengkonsumsi pangan dengan mandiri gitu. Jadi nggak terus-terusan jadi konsumen. Dan menurut gue juga pertanian sistem hidroponik bisa dikatakan lebih simpel ketimbang konvensional atau pertanian yang menggunakan media tanah. Kenapa? Di sistem hidroponik ini nggak ada sistem cangkul mencangkul, penggemburan tanah, dan yang paling penting mungkin tidak ada pencemaran tanah dari entah itu pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Jadi ini hasil dari yang ini ya? Itu penyemaian sih, lebih proses awal, lebih ke proses awal dimana kita memulai untuk penanaman. Dan ini yang kangkung yang siap panen. Ini juga sebagian udah dimakan ulat. Kenapa dimakan ulat? Karena memang kita tidak menggunakan pestisida, apalagi pestisida kimia. Kita tidak menggunakan pembasmi hama seperti itu. Karena kenapa? Jujur pestisida kimia itu bahaya kalau dikonsumsi manusia, apalagi secara terus-menerus. Jadi kita cukup pemberian nutrisi secara organik menggunakan air dengan menekan agar unsur hara ini bisa dikonsumsi dengan maksimal oleh tumbuhan. Jadi hasilnya juga sedikit jauh berbeda. Kayaknya lebih ribet pakai tanah ya daripada pakai beginian. Kalau memang harus digambarkan sih sebenarnya lebih ribet pakai tanah. Mungkin di awal ya mungkin sistem hidroponik terlihat lebih ribet. Iya benar. Kalau buat orang awam tuh kayaknya ngapain pakai Ya. begituan, mending Pasti, tinggal pasti. nyangkul, taruh jadi udah. Ya, cuman kan ya itu tadi resiko penanaman di tanah. Kita juga kadang punya kesibukan lain yang artinya kita juga nggak bisa cek terus menerus. Beda dengan sistem hidroponik yang memang kita sedikitnya berdasarkan pengalaman gua di lapangan tuh lebih memperhatikan kandungan nutrisi yang ada pada air. Jadi kita tuh lebih bisa lah buat nggak terlalu intens di pertanian gitu. Tapi hasil yang kita dapat sesuai seperti itu. Gimana cara lu mengelola hidroponik ini? Sejauh ini sih buat gua pengelolaan dalam hidroponik bisa dikatakan ya itu tadi susah-susah gampang. Mungkin bakal susah di awal ya, semua juga bakal susah di awal karena memang kita penyediaan alat instalasi, berikut media penanaman, pupuk dan segala rupa itu kita mulai dari awal. Tapi setelah kita panen 1 kali 2 kali ke depan, kita cuma membutuhkan pupuk dan benih, mungkin media tanam seperti rock wool seperti itu ya sebagai pelengkap saja. Sebenarnya kita tinggal memperhatikan instalasi masih layak dipakai atau tidak gitu. Boleh minta pesannya buat siapa tahu ada yang tertarik gitu tapi dia ragu. Gimana tuh? Oke, buat gua pesan sih lebih kayak gini ya. Jangan pernah anggap pertanian itu sebuah hal yang kuno. Justru kalau memang kita sebagai anak muda bisa mengedukasi dengan cara yang lebih modern, tidak ada salahnya, apalagi dengan tujuan untuk menciptakan pangan yang mandiri. Dan itu tidak salah, bahkan tidak hina. Yang pasti tetap percaya diri dan mau terus berusaha. Intinya seperti itu.